Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry. Dan masih bersama saya Hilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang begini, saya akan membawakan satu kisah favorit baru saya nih, kisah Bima. Wow, kisah dari Netrakala ya teman-teman ya. Dan di sini berlanjut ke season 2 setelah sebelumnya adalah pertarungan di Alas Lali Jiwon, masuk season kedua teman-teman, dan pastinya lebih seru lagi kisah dari Netrakala. Wow. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib pakai banget nih ngunjungin karya karsanya Netrakala, karena di sana keren-keren banget kisahnya teman-teman ya. Jangan lupa di follow juga ya Twitter dari Netrakala, supaya teman-teman bisa tahu nih apalagi yang akan di-up di karya karsa selanjutnya. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Misteri di rumah keluarga Panji. Kisah Bima. Debur suara ombak mendayu-dayu lembut, menghantam bebatuan karang dan merambat ke dalam relung kendang telinga tak ubahnya. Perilaku manusia yang tanpa sadar sedang mengantarkan pada sebuah kisah pilu nanestapa. Dengki, dendam, dan amarah sudah menyatu dengan mantra. Debur suara ombak terdengar sendu, membuat keningan malam itu terpecah. Tidak ada seorang pun yang terlihat di sepanjang garis pantai yang tidak luas. Hanya ada sosok wanita yang sedang bersimpuh di sebuah lubangan yang hampir mirip dengan gua kecil. Bau dupa dan kemenyan sesekali menyeruak masuk ke dalam hidung si wanita, namun bau itu hilang timbul bersamaan dengan hembusan angin pantai yang kencang. Suara bisikan mantra terus terucap dari bibir tipis wanita itu. Sukmo lebur ing aji pangestune, sukmo lebur ing segoroning pati, sukmo lebur ing sakjeroning pati. Sudah beberapa menit berlalu, udara dingin dan busan angin tiba-tiba saja lenyap, semua menjadi tenang. Bahkan suara deburan ombak seolah menghilang. Apa pengen munduk? Terdengar suara lembut tepat di hadapan wanita itu. Nyai, matur nuwun, sampun rapuh. Terima kasih sudah datang. Sosok di depan wanita itu hanya tersenyum lembut, sorot matanya benar-benar terlihat tenang. Apa pengen munduk? Sekali lagi sosok itu bertanya, namun kali ini nadanya terlihat sangat mengintimidasi, seolah dia sudah tidak sabar menunggu apa yang sedang diinginkan oleh wanita yang sedang bersimpuh di depannya. Labuh mayit, Nyai, ucap wanita itu lantang. Kalau begitu, kamu sudah tahu aturan dan lelakunya. Aku tunggu kamu Sabtu Pahing bulan ini, ujar sosok tersebut, dan langsung menghilang begitu saja kembali. Suasana menjadi riuh ramai, suara deburan ombak, kilatan petir dan angin yang berembus begitu kencang. Bima tersentak. Ia terbangun dari tidurnya. Sudah setahun semenjak peristiwa Alas Lali Jiwo berlalu. Malam ini, Bima memimpikan kembali pertemuan terakhir dengan Pak Arif. Ada rasa sesal, jengkel, rindu, dan bahagia yang menyatu dan bercampur di dalam hatinya. Mimpi itu lagi. Pak Arif, kalau kangen Bima, datang aja langsung ke sini ya, ucap Bima. Sadar dengan apa yang diucapkan, Bima terkekeh dan merutuki kebodohannya kembali. Bima membaringkan tubuhnya, tetapi matanya menyalang. Ingatan demi ingatan muncul silih berganti, bagai sebuah roll film yang diputar begitu cepat di kepalanya. Flashback. Bima Abista Mahendra, 5 Januari 2007.
Bima sudah memutuskan dengan niat dan tekad dia akan membawa Pak Arif untuk bisa kembali ke dunia mereka. Malam itu, kebahagiaan yang seharusnya mereka rayakan sedikit berkurang dengan rasa sesal dan sedih akan pengorbanan Pak Arif. Bim, boleh duduk? Ucap Maya dengan suara yang terlihat cemas. Kenapa mbak? Duduk ya duduk aja, jawab Bima yang tengah duduk di salah satu bangku di taman belakang rumah budenya. Maafin aku ya Bim, karena keteledoranku semua jadi seperti ini, kata Maya. Percuma menyesali semuanya mbak, tidak ada yang perlu disalahkan, ujar Bima dengan senyuman tulus. Sesaat Bima melihat ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh saudaranya itu. Cukup lama mereka terdiam. Aku ingat semua kejadian saat berada di alam mereka, bahkan ketika kalian bertarung untuk menyelamatkanku. Aku dengan jelas bisa melihatnya, ucap Maya. Bima hanya diam memperhatikan, menunggu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sepupunya itu. Aku melihat betapa mengerikannya perilaku Gendiswari. Wanita sialan itu benar-benar mengerikan. Jeritan dan tangisan dari tumbal Gendiswari membuatku benar-benar ketakutan, Bim. Aku takut gak bisa pulang. Aku takut tidak bisa kembali lagi ke dunia kita, lanjut Maya. Bima melihat ada air mata yang turun dari matanya yang cantik. Memang secara fisik sepupunya ini dianugerahi kecantikan yang luar biasa. Sekarang udah aman, semua yang terjadi hanya bisa kita jadikan pelajaran mbak, ucap Bima. Dia sendiri juga bingung harus menjawab apa, tidak tahu apa yang sedang dirasakan sepupunya itu. Ada satu hal yang belum aku ceritakan pada kalian, ucap Maya. Kini ia memandang Bima lekat-lekat. Nampak ada keseriusan dari dalam sorot matanya. Maksudnya? Berhari-hari aku, ibu dan bule menunggu kalian, tapi tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Kami semua khawatir, bahkan sempat bule Sekar ingin segera menyusul kalian hingga pada tengah malam. Saat itu aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku berpikir bahwa semua ini adalah kesalahanku. Disinilah sosok itu datang menemuiku, kata Maya. Sosok siapa mbak? Tanya Bima penasaran. Seorang laki-laki tua dengan sebuah tongkat di tangannya, memakai pakaian khas Jawa dengan belangkon yang ia pakai di kepalanya, jawab Maya. Simba, ujar Bima. Dia bingung apa yang terjadi saat mereka belum sampai di rumah. Kenapa Simba tiba-tiba mendatangi Mbak Maya? Kamu tahu siapa orang itu, Bim? Tanya Maya. Simba itu adalah sosok yang selama ini membantuku dan yang lainnya saat berada di alas Lali Jiwo. Kenapa dia datangin kamu ya? Tanya Bima. Dia benar-benar penasaran. Saat ini ditengoknya para orang tua sedang sibuk dengan makanan dan minuman yang sedang mereka siapkan. Bima berpikir akan jauh lebih baik jika mereka tidak tahu tentang kejadian ini. Dia mengatakan, kalau kalian baik-baik saja, bersiaplah karena semua sudah merupakan takdir Tuhan. Dan di sini sejenak Maya menghela nafas. Bima menunggu apa yang akan selanjutnya Mbak Maya katakan. Dan sekarang aku bisa melihat mereka sama sepertimu, Bim, ucapnya dengan nada ketakutan. Deg, jantung Bima serasa merosot dari tempatnya. Misteri apa lagi ini? Apakah masih ada hubungannya dengan apa yang dikatakan Gendiswari tentang darah sang raja? Bima ingat perkataan dari Kromo Sengkono bahwa memang pada awalnya dia mengira bahwa Maya yang akan dia jaga. Suara bising kendaraan bermotor saling beradu pagi itu. Entah ini hanya perasaan Bima saja atau memang kota tempatnya hidup semakin padat. Sudah puluhan kali juga Sekar meminta Bima untuk menggunakan kendaraan yang sudah disediakan untuknya, tapi tetap saja Bima menolak. Baginya duduk di halte menunggu angkutan umum yang akan membawanya ke sekolah menjadi sensasi tersendiri. Yuk, Manggisan, ucap salah seorang kenaik Bima yang sudah lama menunggu langsung saja masuk ke dalam angkot tersebut.
Tidak menghiraukan kalau di dalamnya sudah penuh sesak dengan para pelajar, perjalanan menuju ke sekolahnya pagi ini benar-benar membuat Bima merasa tidak nyaman sedari tadi. Ia hanya diam, memandang ke arah luar, pikiran liar silih berganti dalam benaknya. Ada sesuatu yang mengganjal, namun Bima tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya sedang ia rasakan. Sejenak, Bima memejamkan matanya, mencoba untuk benar-benar merasakan perasaannya, namun tetap saja ia tidak bisa menafsirkan itu semua. Tersadar dengan lepunan, ternyata angkot yang ia tumpangi sudah hampir sampai jalan masuk menuju sekolahnya. Jam sudah menunjukkan pukul 6.50, yang berarti 10 menit lagi gerbang sekolah akan segera ditutup oleh Pak Ogi, satpam yang menjaga sekolah. Seorang laki-laki tua yang tegas dan begitu menyebalkan menurut Bima. Bima berjalan begitu cepat, hampir setengah berlari. Tintin, suara klakson motor jelas sekali berbunyi di tepat di belakangnya. Menoleh, ternyata itu adalah Mbak Maya. "Buruan, ayo," ucapnya tanpa menunggu lama. Bima langsung melompat duduk di jok motor milik sepupunya itu. "Pelan-pelan apa Pak?" sungut Maya saat ia merasa tiba-tiba saja ada beban kuat yang menekan jok motor miliknya. "Udah buruan, nanti telat," ujar Bima tersenyum. Pagi ini dia selamat dari siksaan Paugi dan guru BP yang menyebalkan itu. Bima ingat beberapa waktu setelah Maya sadar tidak ada kabar apapun dari sepupunya itu, hingga pagi itu Bima dikagetkan dengan kedatangan seorang murid baru di kelasnya, wanita yang selama ini Bima kenal dan jelas sekali akan membuat semua pergerakan Bima di sekolah akan terbatas. Ya benar, seorang Maya Paramesti Suganda. Tanpa ada angin dan hujan, tiba-tiba saja ia memutuskan untuk satu sekolah dengan Bima. Bukan hal yang sulit memang. Pada Wawan yang memiliki koneksi di kotanya menjadikan semuanya menjadi lebih mudah. "Kebiasaan bengong. Turun," sungut Maya yang mendapati Bima masih betah nangkring di atas motornya, padahal sudah sedari tadi ia turun dan memperhatikan Bima. "Udah sampai ya?" ucap Bima bingung. "Terserah kamu," ujar Maya yang langsung pergi ngeloyor meninggalkan Bima. Segera saja Bima turun dari motor dan bergegas menyusul sepupunya itu. Suasana ramai nampak jelas sekali, bukan hanya dari siswa yang bersekolah di situ, namun sosok-sosok mereka juga turut serta menambah keriuhan pagi itu. Sesampai di kelas, Bima langsung mengedarkan pandangannya. Tersenyum, dia melangkah menuju bangku paling ujung dekat dengan jendela. Namun, baru beberapa saat melangkah, Bima berhenti. Dipandanginya lekat-lekat laki-laki yang sedang duduk di bangku yang sedang Bima tuju. "Panji, kenapa?" betin Bima. Bima melihat ada sebuah asap tipis kehitaman yang menguar dari atas kepala Panji. Bima sendiri cukup yakin dengan apa yang ia lihat. Ingatan tentang kejadian saat Maya ditempeli gendiswari membuatnya langsung bersiaga. Jika memang ada sosok yang mengganggu, maka dia akan langsung menariknya dari tubuh sahabatnya itu. "Ci, sehat kamu?" sapa Bima saat sudah duduk di bangku favoritnya, bangku yang dulu selalu ia hindari. "Kenapa emang?" "Sehat kok," jawab Panji dengan mengerutkan dahinya. "Nggak apa-apa, cuma kelihatan pucat aja kamu," kata Bima. Panji yang mendengar itu tidak menjawab dan segera menidurkan kepalanya di atas meja. Tidak mau bertanya lebih, ia mencoba untuk mendeteksi keberadaan makhluk astral di sekeliling Panji, namun dia tidak melihat apapun. Justru malah Bima melihat Willem yang melayang keluar menuju pohon tanjung di luar kelas. Bel istirahat terdengar berkumandang. Banyak suara bangku yang diseret para penghuninya. Begitu juga Bima dan Panji yang segera beranjak menuju kantin. Perut mereka begitu keroncongan. Pelajaran fisika tentang hukum Newton membuat tenaga mereka habis berkuras. "Nitip ya, biasa," ucap Panji yang langsung saja menyodorkan uangnya. Bima hanya mendecakkan lidah dan langsung pergi ke kantin yang paling ujung. Kantin yang menurutnya aman karena tidak menggunakan penglaris apapun.
Sesaat dia sedikit bergidik, merasa mual, membayangkan anak-anak yang memakan bakso atau mie ayam dari penjual di sekolahnya. Semuanya tampak biasa saja, namun itu tidak berlaku bagi Bima. Semenjak dia tahu kalau ada sosok pocong yang ikut serta membantu pemilik kantin, tidak pernah sekalipun Bima melangkahkan kakinya di sana. Celingukan mencari Panji, terlihat ia sedang duduk dengan Maya di salah satu bangku dekat dengan pohon yang dulu pernah Bima hindari. Tapi setelah semua kejadian yang ia alami, justru ia terkekeh sendiri dan segera berjalan menuju ke arah mereka. Bim, udah lihat pengumuman belum? Tanya Maya saat melihat Bima duduk di sebelahnya. Belum. Emangnya ada apa? Jawab Bima. Memang sedari Bima bersekolah di sini tidak pernah sekalipun ia menengok papan pengumuman. Semua informasi pasti sudah ia dapatkan dari Panji. Besok Sabtu Minggu diadakan bersami di sekolah. Semua murid kelas 2 diwajibkan untuk ikut, ucap Panji malas. Sedangkan Bima jelas dia lebih memilih untuk tidur di rumah. Udah, kalian ikut aja daripada nanti dapat masalah, ujar Maya dan langsung menyambar mangkuk bakso milik Bima. Hari berganti dengan cepat. Kini Bima tengah duduk di ruang keluarga milik orang tuanya. Sudah ibu siapin semua, nanti jangan lupa kabarin ya kalau ada apa-apa, ucap Sekar sambil menaruh tas ransel milik Bima. Bu, Bima kan cuma semalam di sekolah, kan juga pasti ada guru di sana, ucap Bima jengak. Memang semenjak kejadian Alas Lali Jiwo, Sekar lebih banyak di rumah dan perhatiannya menjadi luar biasa. Ya, hampir saja Bima mengatakan menjadi menyebalkan. Udah Bim, nurut aja sama ibu kamu ya, ucap Banyu. Bima hanya mengangguk, ia tidak ingin melanjutkan berdebat. Jelas sekali, pada awalnya Bima tidak mau ikut, terlebih harus bermalam di sekolah. Bukan karena dia takut, dia hanya malas jika harus berinteraksi dengan mereka. Tapi Maya yang sebagai dalang dari semua ini bersikuku agar Bima dan Panji harus ikut. Tidak bisa menolak. Akhirnya mereka berdua mengikuti kemauan wanita itu. Jadi nanti kita tidur di atas meja, terus mandinya di toilet sekolah, ucap Panji saat mereka sudah duduk di sisi lapangan di bawah pohon tanjung yang terlihat rimbun. Gak usah macem-macem deh, daripada nanti bonyok, ucap Maya yang seolah tahu apa yang sedang difikirkan Panji. Nyengir karena niatannya ketahuan. Panji langsung merepet tidak jelas. Sedangkan Bima, dia masih diam. Entah kenapa perasaannya begitu tidak nyaman. Kegiatan dimulai dari dikumpulkannya para siswa di tengah lapangan di bawah teriknya panas matahari. Bima terus saja mendecakkan lidahnya. Dia benar-benar tidak suka kegiatan seperti ini. Seharusnya dia sudah enak tiduran di kasur dan membaca buku-bukunya. Sial, kenapa mesti dibagi berkelompok sih, ucap Panji yang ada di sebelah Bima. Kenapa emang? Tanya Bima penasaran. Baginya tidak masalah, dia harus berkelompok dengan siapa saja. Ya seenggaknya saat malam nanti kan aku bisa tenang kalau deket kamu Bim. Tahu sendiri kan, rumor sekolah ini penuh dengan hantu, jawab Panji. Bima hanya tersenyum sepintas. Ada pikiran jahil yang muncul di kepalanya untuk menggoda temannya itu, namun ia urungkan. Dan benar saja, mereka semua dibagi berkelompok. Bima, Panji, dan Maya terpisah kali ini. Kumandang azan maghrib mulai terdengar. Suasana sekolah kini sudah mulai terlihat gelap. Beberapa kali Bima memperhatikan ada sosok-sosok yang mulai terbangun. Entah itu hanya sekedar lewat atau memperhatikan Bima, namun Bima tidak menghiraukan itu semua. Berjalan, dia mulai menyusuri koridor, celingukan mencari keberadaan Panji atau Maya, namun Bima tidak mendapati mereka berdua. Bahkan saat Bima melongok ke dalam kelas yang dipakai Panji, ia juga tidak menemukan temannya tersebut. Kembali Bima berjalan, dia malas jika harus melaksanakan ibadah salat maghrib di sekolahnya. Pasti penuh, batin Bima. Berhati-hatilah, bisik Willem yang tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Kenapa? Tanya Bima. Seketika ia menghentikan langkahnya, tidak menjawab. Justru Willem melangkah pergi menjauhi Bima. Ada sedikit kecemasan yang timbul di hati Bima. Tidak biasa-biasanya Willem mengatakan hal seperti itu.
Cukup lama ia diam berdiri di koridor gelap di ujung kelas, teringat perkataan Pak Arif untuk tidak langsung percaya dengan mereka. Bima sedikit tenang dan melanjutkan langkahnya. Setengah jam lebih, Bima berputar-putar berkeliling sekolah. Selain mencari keberadaan Panji dan Maya, seolah ada daya tarik tersendiri saat melihat sudut-sudut gelap yang menyeramkan di sekolah itu. Bima terhenti di depan salah satu ruangan. Bibirnya langsung tersenyum simpul. Dia ingat dulu dia pernah menggosok toilet ini dengan Panji. Nyengir dengan sosok yang ada di dalamnya, Bima kembali melangkah. Bima, terdengar suara jelas dari arah samping. Bima menoleh. Ternyata suara tersebut berasal dari Maya. "Ngapain sih berdiri sendirian di situ?" tanya Maya saat Bima sudah mendekat. "Nyariin kalian." "Ya udah sekalian jalan-jalan," jawabnya lagi. Mentang-mentang udah bisa lihat mereka, nggak ada takut-takutnya ya. Bim, ada yang aneh gak sih? Udah tadi perasaanku nggak enak ya, ucap Maya. "Nggak tahu juga ya Mbak. Tadi Willem juga mengatakan kalau aku diminta untuk hati-hati," ujar Bima. Saling pandang. Tanpa sadar mereka menghela nafas bersamaan. Menyadari itu, sontak mereka berdua langsung tertawa. Ya, semenjak kejadian alas lali jiwo, entah kenapa selalu saja ada kejadian di luar nalar yang terjadi di hidup Bima dan Maya. Semoga aja ini hanya perasaan kita aja, Bim. Aku nggak mau kejadian setahun lalu terulang kembali. Meskipun aku tahu. Maya di sini tiba-tiba saja berhenti dan menatap Bima. Ada raut kegelisahan yang terpancar dari sorot matanya. Bima menunggu apa yang akan dikatakan oleh sepupunya itu. Apa kamu masih berniat untuk menyelamatkan Pak Arif?" ucap Maya lirih. Bima sekali lagi menghela nafasnya. "Tidak ada yang bisa merubah keputusanku, Mbak. Cuma kamu yang tahu apa niatanku saat ini. Kamu tahu sendiri kan bagaimana kita belajar untuk bisa mengendalikan ini semua," ucap Bima. Maya termenung. Benar, setelah dirinya tiba-tiba saja bisa berinteraksi dengan mereka, beberapa hari kemudian Bima langsung memperkenalkannya kepada sosok Romo Sengkono. Dia melihat kesungguhan anak laki-laki yang ada di sampingnya itu, tersenyum. Dia langsung mengusap-ngusap kepala Bima. "Ngapain kalian berdua di situ?" "Berduaan lagi," teriak salah satu senior. Sontak Bima dan Maya langsung terlonjak berdiri. "Sial, dapat masalah nih," ucap Bima, sedangkan Maya hanya nyengir. "Malah pacaran berdua. Ayo ikut," ucap senior laki-laki itu so galak. Bima hanya menyipitkan mata dan berjalan mengekor di belakangnya. Angin tiba-tiba saja berembus dengan kencang. Seketika perasaan Bima tersentil akan ada sesuatu. Dia hafal dengan sensasi ini. Menengadah ke arah kanan dan kiri, Bima tidak mendapati apapun. Sedangkan Maya seolah tersentak. Tiba-tiba saja ia menundukkan kepalanya. Malah pada bengong. "Ayo," bentak senior laki-laki itu. Bima hanya memandangi laki-laki di depannya, tidak menjawab apapun, dan kemudian lanjut berjalan. "Bim," ucap Maya lirih. "Aku tahu, tenang aja. Semoga tidak terjadi apa-apa," kata Bima mencoba menenangkan. Bukannya dia merasa takut, tapi khawatir jika ada sesuatu yang akan menyerang mereka. Selama setahun ini dia memang terus berlatih, baik secara fisik dan juga batin, untuk menambah kepekaannya. Ucapan dari Dewi masih terngiang jelas bahwa Ki Ganang akan mencoba mengincar Bima. Ternyata mereka berdua diarahkan ke ruang OSIS, di mana memang tempat itu menjadi base camp bagi para pengurus kegiatan Persami. "Jadi kalian ngapain di sana? Gelap-gelapan pacaran ya?" ucap senior yang membawa Bima dan Maya. Mereka berdua diam, tidak menjawab. Pikiran Bima masih dipenuhi dengan sensasi yang tadi sekilas ia rasakan. Ia ingin segera mengecek apa memang ada makhluk astral yang memiliki energi kuat di dekat mereka. Tapi konsentrasinya pecah dengan keadaan sekarang. Jawab, bentak senior itu. Seketika Bima kaget. Hampir saja ia lepas diri, namun tangan Maya memeganginya. "Gak ada yang melanggar peraturan kok. Kami di sana cuma ngobrol-ngobrol biasa. Toh ada beberapa orang juga yang sedang berjalan di depan kami, dan bukannya ini sedang jam istirahat," ucap Maya. "Oh,
Berani kamu ya? Ucap senior itu maju selangkah, namun belum juga ia mencapai mayat, tiba-tiba saja terdengar jeritan seorang wanita. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu seketika menolehkan kepala mereka menuju sumber suara. Tolong, tolong. Terdengar lagi jeritan wanita, suasana menjadi riuh. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu kecuali Bima dan Maya langsung beramburan keluar. Bima menghela nafas panjang. Ayo, jangan jauh-jauh dariku ya mbak, ucap Bima sambil melangkah santai menuju ke arah sumber keributan. Sesampainya di sana, Bima melihat di sisi lain lapangan sedang banyak orang yang bergerombol, terbagi menjadi beberapa kelompok. Kayaknya dia kesurupan deh Bim, ucap Maya penasaran. Bima juga sudah menduga pasti ada sesuatu yang aneh. Mereka berdua berjalan mendekat dan benar saja beberapa siswa sedang meronta-ronta, ada yang menangis, ada pula yang tertawa seperti orang gila. Bim, kita harus ngapain nih? Tanya Maya. Bima menolehkan kepalanya menghadap ke arah sepupunya. Tidak ada sorot takut yang terpancar dari mata wanita itu, padahal jelas sekali sosok-sosok yang sedang masuk ke badan para siswa itu benar-benar membuat jijik. Bau mereka juga sangat memuakkan. Gak ada mbak, bukan urusan kita, ucap Bima nyengir. Maya langsung menolehkan kepalanya ke arah Bima. Dia kaget dengan ucapan Bima barusan. Sejak kapan Bima tidak peduli dengan keadaan orang lain? Ini benar kamu kan Bim? Tanya Maya keheranan. Ya bener lah, emang siapa lagi? Maksudku, lebih baik untuk tidak banyak berurusan dengan mereka. Sudah cukup deh, alas lali jiwa yang menjadi pengingat kita, ucap Bima masih terus memandangi kerumunan itu. Maya tahu apa yang Bima maksudkan, tapi dia sendiri juga tidak tega dengan teman-temannya yang dipermainkan seperti itu. Tanpa bertanya kepada Bima, Maya langsung berjalan mendekat. Mbak, mau kemana? Tanya Bima. Nolong mereka lah. Kalau kamu nggak mau, tunggu aja di sini. Aku tahu kok rasanya jadi mereka, kata Maya dengan seringai mengerikan. Mau tak mau, Bima juga mengikuti langkah sepupunya itu. Namun, baru beberapa langkah, pandangannya tertuju pada satu titik. Maya pun juga demikian. Mereka kembali berhenti. Panji, ucap Maya. Mereka melihat Panji sedang duduk bersila dengan seringai yang menakutkan. Ada sesuatu yang berbeda, seolah Panji sedang memegangi sebuah tali yang terjulur dan terikat di masing-masing demit yang merasuki para siswa. Bima melihat dengan jelas saat beberapa orang mendekat dan coba memegangi Panji. Dengan sekali sentakan, mereka langsung terlempar begitu saja. Tawa Panji menjadi gila-gilaan, seolah ia sedang menikmati itu semua. Seketika Bima langsung mencoba mengumpulkan energinya. Jelas sekali sosok yang merasuki Panji bukanlah sosok sembarangan. Tiba-tiba saja Panji terdiam. Ia menatap Bima nyala. Tanpa diduga-duga, Panji langsung berlari dan menubruk Bima. Maya langsung menjerit dan mundur beberapa langkah, sedangkan Bima yang sedang berusaha dicekik oleh Panji berusaha memberontak. Saat tangan Bima menyentuh Panji, seketika suasana berubah. Kini Bima sedang berdiri di pinggir pantai. Pantai yang sangat sunyi dan tidak luas. Bima melihat ada seorang wanita dengan menggunakan kemben dan jarik berjalan tergesa-gesa sambil menengokkan kepalanya ke belakang berkali-kali, seolah tidak ingin ada orang yang mengetahui keberadaannya. Segera Bima mengikuti wanita itu. Bima sudah berdiri di sebuah lubangan kecil mirip gua. Hembusan angin pantai yang cukup kuat tidak membuat wanita itu bergidik. Bima memperhatikan dia sedang berusaha menyalakan kemenyan dan juga dupa di atas anglo kecil yang sedari tadi ia bawa. Sekali lagi Bima mengedarkan pandangannya. Tempat itu sebenarnya memiliki pemandangan yang indah, namun entah kenapa suasana yang alami justru membuat bulu kuduknya merebah. Terlebih, Bima juga mendapati ada sosok-sosok yang sedang mengamati mereka. Bukan sosok yang biasa dilihat Bima, justru lebih banyak sosok yang menyerupai siluman berkepala manusia dan setengah hewan. Sukma lebur ing aji pangestune, sukma lebur ing segoroning pati, sukma lebur
ingsak jroning pati. Bima langsung tersentak dan menoleh ke arah wanita yang ada di depannya. Saat perempuan itu mengucapkan sesuatu yang tidak ia pahami, tiba-tiba saja ada energi besar yang mendekat, bahkan tanpa sadar tubuh Bima gemetar dengan sendirinya. "Apa pengenmu, Duk?" Terdengar suara lembut tepat di hadapan wanita itu. "Nyai, matur nuwun sampun rawuh." Sosok di depan wanita itu hanya tersenyum lembut, sorot matanya benar-benar terlihat tenang. "Apa pengen Duk?" Sekali lagi sosok itu bertanya, namun kali ini nadanya terlihat sangat mengintimidasi, seolah ia sudah tidak sabar menunggu apa yang sedang diinginkan oleh wanita yang sedang bersimpuh di depannya. "Labuh mait, Nyai," ucap wanita itu lantang. "Kalau begitu, kamu sudah tahu aturan dan lakunya. Aku tunggu kamu Sabtu Pahing bulan ini," ujar sosok tersebut dan langsung menghilang begitu saja. Bima tersadar, dia tengah tiduran di lapangan sekolah. Sosok Panji sudah pergi entah kemana. Nafas Bima memburu. Bima begitu panik dengan apa yang barusan dia lihat. Bahkan energi Dewi tidak sebesar ini. Batinnya tiba-tiba saja tangan kanan Bima terasa begitu panas. Dia tahu tombak cempoko kuning sedang bereaksi. "Kamu gak apa-apa?" Terdengar ucapan yang tidak Bima hiraukan. Dia langsung mencari keberadaan Maya, namun tidak mendapati sepupunya dimanapun. Justru malah ia melihat Panji yang sedang meronta-ronta dipegangi oleh beberapa orang. "Kromo Sengkono," batin Bima. Seketika penjaganya itu sudah berdiri di sebelahnya. "Cari saja Maya, akan aku urus mereka," ucapnya. Bima masih celingukan mencari keberadaan Maya, tidak menghiraukan gumaman kebingungan orang-orang yang ada di sekitar Bima melihat Maya sedang berdiri tak jauh dari sebuah bangunan di ujung lapangan. "Mbak, ngapain di sini? Kan sudah aku bilang jangan jauh-jauh dariku," ucap Bima jengkel. "Tenang Bim, aku bisa jaga diri kok. Aku tadi ngelihat ada seorang wanita yang mengamati dari arah sana. Energi yang benar-benar membuatku sesak," ucapnya sambil menunjuk ke arah salah satu sudut bangunan yang gelap. "Udah, ayo," ucap Bima sambil menarik tangan sepupunya itu kembali ke kerumunan. Bima melihat Romo Sengkono sedang menarik paksa sosok yang merasuki Panji. Tidak heran jika Maya memekik. Sosok yang merasuki Panji begitu mengerikan, memiliki 8 tangan dengan mata yang begitu banyak di mukanya. Belum lagi taring-taring yang mencuat tak beraturan di sela-sela bibirnya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" ucap Bima saat melihat Romo Sengkono berjalan menunggu ke arahnya. "Mereka itu hanya kiriman, bukan penunggu tempat ini. Berhati-hatilah," ucapnya dan langsung lenyap dari pandangan Bima. Bima menghela nafas panjang. "Apalagi sekarang," ucapnya dan langsung berjalan menuju ke arah Panji. Suasana sudah mulai tenang. Semua kegiatan malam itu ditiadakan. Panitia beserta guru pembina tak mau ambil resiko jika nantinya terjadi hal serupa. Kini Bima dan Maya tengah duduk di UKS. Dari tadi mereka menunggu Panji terbangun. Setelah Kromo Sengkono menarik paksa sosok yang merasuki Panji, ia langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Beruntung tidak terjadi luka fisik yang serius sehingga Panji hanya dibawa ke UKS. "Bim," tanya Maya yang tengah duduk di samping Bima. "Ya Mbak, aku penasaran deh. Apa sosok yang ngerasukin Panji itu memang tidak sengaja atau memang ada orang yang sedang mengincarnya ya?" Sejenak Bima mencoba berpikir. "Mbak, jujur aja, aku belum bisa memikirkan itu semua. Entahlah, umur kita masih terlalu muda untuk semua ini. Aku nggak tahu," jawab Bima sambil menggelengkan kepala. Maya yang mendengar ucapan dari Bima menghela nafas. Apa yang sudah dialami Bima di alas lali jiwa pasti masih membekas di ingatannya. Walau dia sudah mendapatkan cerita secara rinci, tapi tetap saja dia tidak bisa membayangkan kengerian yang terjadi saat itu. "Aku cuma berpikir dengan orang yang kulihat di ujung ruangan saat Panji mencoba menyerangmu. Jelas sekali ada sesuatu yang buruk dengan orang itu. Tapi dari jarak sejauh itu aku tidak bisa mengenalinya," ucap Maya. "Aku hanya berharap semua itu hanya kebetulan. Masih terlalu banyak pertanyaan yang ada di kepalaku. Andai saja Pak Arif ada di sini,
Pasti dia bisa memberikan solusi, balas Bima. Maya tidak membalas perkataan Bima karena Panji tiba-tiba saja bergerak. Gimana? Nyenyak tidur ya? Tanya Bima saat melihat Panji terbangun. Oh, perasaan tadi masih di lapangan. Sejak kapan? Tanya Panji yang masih mengantuk dan menggaruk-garuk lehernya. Kamu aja Mai cerita. Aku minta air hangat dulu ke panitia, ucap Bima yang langsung beranjak keluar ruangan. Sesaat dalam perjalanan, Bima memikirkan apa yang diucapkan oleh sepupunya barusan. Mungkin dia memang beberapa kali sudah berinteraksi dengan mereka selama setahun ini, tapi malam ini berbeda. Sosok-sosok yang muncul memiliki energi yang besar. Bima berhenti tiba-tiba. Dia menyadari sesuatu. Ya, apa yang ia lihat bukanlah hal kebetulan. Itu bukan masa lalu dari sosok yang merasuki Panji, tapi sebuah kilasan kejadian. Bagaimana sosok itu bisa sampai datang ke tempat ini? Menghela nafas, Bima kembali berjalan. Jangan ikut campur, ucap Willem yang sudah berada di samping Bima. Astaga, kalian ini apa nggak bisa muncul dengan cara yang tidak mengagetkan apa? Ucap Bima yang hampir saja terjatuh ke selokan kecil di samping kanannya. Apa maksudmu jangan ikut campur? Bima, kau tahu mereka adalah kiriman dari seseorang bukan? Mereka kuat dan bukan sembarangan demit. Aku juga tidak yakin kalau penjagamu itu mampu melawan mereka, ucap Willem yang melayang pergi meninggalkan Bima bergegas. Bima segera kembali ke UKS, segelas air panas dan 3 botol air mineral sudah ia bawa. Ada yang mengganjal dalam pikirannya, tapi dia juga harus memastikan sesuatu. Jika apa yang ia pikirkan itu benar, sebaiknya dia tidak ikut campur dalam masalah ini. Silakan Tuan, teh hangat untuk Tuan, ucap Bima sambil meletakkan segelas teh hangat di meja samping ranjang. Bim, emang bener Bim, aku kesurupan? Tanya Panji heran. Iya, emang kamu ngerasainnya gimana? Jawab Bima. Seingatku tadi baru balik dari masjid, terus tiba-tiba aja tengkuku kerasa panas. Habis itu blank, aku lupa bangun-bangun udah di sini, ujar Panji. Kamu gak ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh kan Ji? Tanya Maya curiga. Enggak lah, enak aja. Sempet sih ada niat ngintipin cewek-cewek, tapi nggak jadi kok, beneran deh, swear. Jawab Panji sambil nyengir. Sementara Bima dan Maya hanya mendengus. Di pagi harinya, semua peserta dipulangkan. Kegiatan yang seharusnya berjalan hingga sore hari akhirnya dibatalkan. Ada rasa bahagia yang muncul di dalam diri Bima. Dia sudah membayangkan bisa tidur siang dengan nyenyak di atas kasur di kamarnya. Kamu masih pucat gitu Ji, ujar Bima saat mendapati muka temannya terlihat pucat. Gak tahu Bim, dari tadi malam rasanya lemes banget dan jadi gampang ngantuk, jawab Panji. Mendengar itu, Bima mencoba untuk berkonsentrasi, melihat jika mungkin masih ada energi negatif yang tertinggal dari sosok yang merasuki Panji. Namun sekali lagi Bima tidak mendapati apapun. Kenapa sih Bim? Tanya Panji yang melihat Bima terdiam. Gak ada apa-apa, yuk aku anterin aja pulang ya. Sekalian mampir, udah lama juga gak main ke rumahmu, ucap Bima yang langsung mengeluarkan handphonenya untuk menghubungi Maya. Mereka bertiga kini sudah berada di perjalanan menuju rumah Panji. Terpaksa motor milik Maya itu harus dititipkan di sekolah karena mereka memutuskan untuk memesan taksi. Tidak banyak obrolan terjadi di antara mereka. Bima melihat kondisi Panji yang semakin pucat. 20 menit perjalanan, akhirnya mereka sudah sampai di salah satu perumahan. Nampak jelas rumah Panji yang cukup besar dengan gaya modern dan banyak sekali tanaman yang menghiasi bagian depan rumahnya itu. Ayo mampir dulu, ucap Panji yang mencoba membuka gerbang rumah miliknya. Bima mencoba untuk membantu Panji, tapi Maya berdiri mematung dan terus melihat rumah Panji dengan pandangan yang aneh, seolah dia bingung dengan apa yang ia lihat. Ayo, kalau bengong, ajak Bima karena melihat saudarinya itu masih saja diam memandangi rumah Panji. Bim, kamu gak kerasa? Tanya Maya lirih saat berjalan masuk ke dalam rumah. Bima menggeleng, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Semoga cuma perasaanku aja, ucap Maya. Bapak sama ibu kemana Ji? Tanya Bima yang sudah duduk di salah satu sofa di ruang tamu rumah Panji. Bapak mah kerja,
Ibu paling sebentar lagi pulang. Biasa, mama belanja pagi, ucap Panji saat menaruh minuman dan beberapa camilan. Sudah beberapa kali Bima datang ke rumah Panji. Dia juga sudah tahu apa saja yang menunggu rumah ini. Tapi siang ini semua nampak tenang. Bahkan sosok wanita yang biasa Bima lihat di taman depan juga tidak terlihat sama sekali. Panji, kamu nyaman gak tinggal di rumah ini? Ucap Maya tiba-tiba sontak. Bima yang mendengar itu langsung menolehkan kepalanya. Panji pun terlihat heran dengan ucapan Maya. Pada awalnya, Bima mengira jika Panji akan mengatakan kalau dia nyaman dengan rumahnya, tetapi Bima salah. Justru Panji malah menghela nafas. Ada yang salah, Ji? Kalau ini soal masalah keluarga, lupain aja ya, ucap Maya yang terlihat menyesal telah menanyakan itu semua. Dulu memang nyaman sih, tapi akhir-akhir ini aku sama sekali tidak merasakan hangatnya rumah, jawab Panji. Bima masih diam. Dia berpikir memang lebih baik jika Maya saja yang berbicara. Bima yakin pasti ada sesuatu yang sedang ingin dipastikan oleh saudaranya itu. Maksudnya, ucap Maya yang masih belum sepenuhnya memahami apa yang Panji katakan. Kita ngobrol di luar aja yuk. Jadi nanti aku bisa melihat kalau ibuku sudah pulang, ujar Panji yang sepertinya tidak mau kalau ibunya sampai tahu dia sedang menceritakan sesuatu tentang keluarganya. Mereka bertiga sudah duduk di bangku teras rumah Panji. Untungnya jarak teras rumah dengan jalanan cukup jauh, jadi tidak mungkin ada orang yang mendengar perbincangan mereka. Sudah beberapa bulan ini Bapak jadi aneh dan hampir aku tidak mengenalinya. Awalnya aku ngira sedang ada masalah dengan pekerjaannya, hingga keributan itu mulai terjadi. Ibu sama bapakku mulai bertengkar satu sama lain, ucap Panji murung. Bima tidak bisa banyak berkomentar. Walaupun dia selama ini sering ditinggal oleh orang tuanya, tapi hubungan keluarganya bisa dibilang baik-baik saja. Terlebih, aku juga sering dengar ada sesuatu yang aneh. Hampir tiap malam aku mendengar ada suara geraman yang mengitari rumah. Awalnya aku kira itu kucing atau anjing, tapi saat aku mencoba memastikan, gak ada apa-apa di luar, gak ada seorang pun, lanjut Panji. Bener kan? Ada sesuatu yang aneh dengan rumahmu. Aku gak tahu siapa itu, tapi ada yang aneh, ucap Maya. Maksudnya gimana sih Mbak? Sambar Bima yang sebetulnya dia paham dengan maksud dari Maya. Beneran kamu gak ngerasa, Ji? Ucap Maya memastikan Bima menggeleng. Dia sama sekali tidak merasakan apapun. Aneh sih, aku dari tadi ngerasa kalau ada sesuatu yang memperhatikan kita. Terlebih perasaanku terasa begitu sesak. Aku juga tidak melihat apapun di sini sih. Tapi jelas ada sesuatu yang terjadi di rumahmu ini, Ji, ucap Maya. Panji yang mendengar itu hanya tersenyum kecut. Apa yang sedang ia takutkan menjadi kenyataan. Belum sempat mereka meneruskan pembicaraan, terdengar ada suara motor yang masuk ke halaman rumah. Nampak seorang wanita parubaya sedang turun dari motor dan menenteng plastik berisikan sayuran. Loh, udah pulang? Katanya sampai sore. Udah dari tadi, tanya Bu Edi sambil menyunggingkan senyum ramah. Bima yang sudah mengenal Bu Eni langsung menyambut tangan wanita itu. Tapi berbeda dengan Maya, dia belum pernah sekalipun bertemu dengan Bu Eni. Masih ada sedikit rasa canggung. Namun saat Bima melihat Maya menyambut uluran tangan Bu Eni, Maya sedikit tersentak seperti sedang menahan sakit. Ada apa Mbak? Ucap Bima buru-buru saat Panji diminta untuk membawakan barang bawaan ibunya. Nanti aku jelasin nih Bim, ada yang aneh sama rumah ini, jawabnya. Bima penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Berkali-kali ia berkonsentrasi mencoba melihat hal yang janggal di situ, tapi tidak menemukan apapun. Bima dan Maya sudah berpamitan. Tidak enak juga berlama-lama di sana, sedangkan kondisi Panji juga sedang tidak baik-baik saja. Tadi aku lihat Mbak Maya sedikit kayak kaget gitu saat cium tangan sama Bu Eni. Bima memulai pembicaraan. Saat ini mereka sedang berada di salah satu jalan trotoar yang ada di kota, sengaja untuk tidak langsung pulang ke rumah. Ada sesuatu yang aneh Bim. Saat aku menyentuh ibunya Panji, jelas sekali tiba-tiba aja tanganku kayak menggenggam bara api, ucap Maya. Menurut kamu apakah Bu Eni juga memiliki kelebihan nih Bim? Atau jangan-jangan dia sedang tergenang guna-guna? Lanjut Maya. Jujur aja, aku nggak ngerasain apapun aneh
Atau mungkin karena kemampuanmu dalam mendeteksi gangguan gaib jauh lebih pekat daripada punyaku ya? Tanya Bima penasaran. Maya hanya mengangkat baunya menekankan kalau dirinya juga tidak tahu. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bima Netrakala labuh mayit ya teman-teman ya, di season kedua ini labuh mayit. Dan bagaimana di sini Maya, waduh, sepupu dari Bima ternyata juga bisa melihat mereka juga dari setelah kejadian di Alas Jiwo, setelah Sukmanya diculik oleh sosok Gendiswari. Di sini Maya ternyata akhirnya terbuka tuh mata batinnya, dia bisa melihat mereka dan yang pastinya butuh bimbingan masih ya. Jadi berkolaborasi di sini nih antara Bima dan Maya semakin seru aja. Dan di sini bagaimana konfliknya dimulai dari Panji nih, sahabat setia daripada Bima, yang mana dia mendapati gangguan-gangguan yang sepertinya ekstrim banget nih. Oke, buat besok pokoknya pastinya lebih seru lagi teman-teman ya. Terima kasih kepada Netrakala atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.